Ya, jadi shalom ya, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan diskusikan, kita akan sharing tentang satu topik yang sangat vital, sangat penting sekali, dan ini menjadi problem di seluruh dunia. Ya, topiknya adalah fatherless. Ya, justru dengan adanya fatherless, ini adalah bibit-bibit atau benih-benih atau tahap awal sebuah keluarga itu menjadi berantakan. Ya, keluarga itu menjadi tercerai-berai, keluarga itu penuh dengan masalah-masalah emosional, ya. Akar masalahnya startnya dari fatherless, dan kalau penyakit ya itu akan berhenti sampai di fisik kita dan kepada periode saat itu. Tapi kalau fatherless ini efeknya sampai anak cucu cicit, ini sangat mengerikan, ya. Kita perlu sadari hal ini. Nah, begitu krusialnya, begitu gentingnya, daruratnya problem ini, fatherless, ya. Kalau saya terjemahkan, fatherless itu adalah ketidakhadiran fungsi ayah di dalam sebuah keluarga, ya. Sampai ada dibikin sebuah penelitian, ya, di Amerika, ya saudara, ya. Biasanya penelitian di Amerika bisa dijadikan cermin diberlakukan untuk seluruh dunia. Nah, di sini ditulis begini, apa sih dampaknya ketidakhadiran atau tidak berfungsinya ayah di dalam sebuah keluarga, ya. Apa dampaknya, apa efek-efeknya? Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kaitan dengan kemiskinan. Orang-orang yang fatherless, keluar anak-anak yang mengalami fatherless, itu akan mengalami 4 kali resiko mengalami kemiskinan yang lebih besar. Ini bukan pasti kayak begitu, ya, tetapi kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Nah, behavioral problem, kaitan dengan perilaku, ya, akan banyak, ya, mengalami masalah-masalah perilaku, kenakalan dan sebagainya. Nanti saya akan uraikan lebih detail. Ya, kemudian mom-child health, kesehatan anak dengan sang ibu. Ya, ini akan 2 kali beresiko dari sisi kesehatan. Karena fungsi husband, suami maupun sebagai ayah. Ya, ayah yang cuek, ayah yang nggak mau bantu, ayah yang pemarah dan sebagainya. Ya, kemudian kemungkinan orang ini jatuh ke dalam perilaku kaitan dengan kejahatan dan akhirnya bisa masuk ke penjara. Saudara, pernah ada satu penelitian dilakukan, orang-orang yang masuk ke penjara karena melakukan kejahatan pidana, saudara, itu mayoritas mengalami fatherless. Ya, kemudian pregnancy, ya, hamil sebelum pernikahan, hamil pada waktu saat remaja, ini 7 kali lebih beresiko, 7 kali lipat kemungkinan akan mengalami kehamilan. Child abuse, mengalami child abuse, ya, dibully, kemudian di abuse, ya, baik oleh orang dewasa maupun oleh teman-temannya, itu akan sangat tinggi sekali karena merasa ditinggal, ditolak, ya. Kemudian saudara, obesitas. Nah, obesitas, ya, banyak makan, ya, 2 kali lipat, ya. Kemudian drop out dari sekolah, belum pada waktunya drop out, udah drop out, itu 2 kali lipat kemungkinan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Amerika, ya, kepada anak-anak yang usianya di bawah 15 tahun. Ini bisa jadikan benchmark buat kita semua. Begitu pentingnya peranan seorang ayah di dalam sebuah keluarga, ya. Nah, firman Tuhan sejak awal juga sudah mengingatkan kita. Ya, Efesus 6 ayat 4 mengatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saya kagum sekali loh, firman Tuhan kok bisa nulis sampai detail kayak begini, ya. Kok dia udah menulis sebuah hukum, ya, sebuah tata aturan, bahwa begitu pentingnya bapak-bapak untuk hadir dan mengajar anak-anaknya, bukan melukai. Ya, saudara, kalau saudara ikutan pelayanan di SPK, inner healing,
Ya mungkin pria sejati malah wanita bijak. Saudara, banyak sekali. Kita dengar ya teman-teman kita yang mengikuti itu mengalami luka hidupnya karena seorang ayah. Ya, tapi saya nggak bilang semua ayah seperti itu ya. Kebetulan puji Tuhan saya punya seorang ayah yang luar biasa, saudara, yang sangat mengasihi kami gitu. Nah, Kolose 3 ayat 21 mengatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Ya, banyak anak-anak yang berontak kepada ayahnya terutama. Karena ayahnya do nothing ketika anak-anaknya masih kecil. Ya, dan merasa tersakiti hatinya. Amsal 23:24, ayah yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Nah, ini ada kaitan dengan satu ayat lagi, saudara, yang mengatakan begini, ketika seorang ayah mendidik anaknya pada waktu kecil dengan baik, dia akan pada waktu dewasa nanti anaknya, dia akan menuai sorak-sorai. Tetapi buat orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan baik, dia akan bercucur air mata darah, saudara. Artinya dia akan sengsara, terutama pada waktu nanti dia tua. Wah, luar biasa. Ini firman ini sangat keras sekali mengingatkan kita kalau kita sadar. Begitu pentingnya kehadiran ayah di dalam keluarga. Nah, saudara, apa sih ciri-ciri seorang suami yang dia juga dulunya waktu kecil mengalami fatherless? Ciri-cirinya apa, saudara? Ya, sekali lagi ya, ini apa yang saya jelaskan tidak berlaku 100%. Tetapi kita bicara ini kebanyakan seperti ini. Ya, karena ada variabel-variabel tertentu yang menentukan, saudara. Oke? Ya, jadi saudara mungkin ketika dengar video ini atau acara ini, saudara bilang, enggak juga tuh. Aku ngalamin fatherless, tapi aku tidak mengalami ciri-ciri ini. Kemungkinan bisa. Ya, tapi yang saya sebutkan ini, kebanyakan pasti ngalamin ini. Oke? Nah, ciri-ciri suami yang mengalami fatherless, saudara. Yang pertama, tidak bertanggung jawab. Menjalankan fungsi sebagai suami maupun jadi ayah. Biasanya tanggung jawabnya hanya sekedar cari uang. Cari uang aja iya, kebanyakan iya. Ya, kebanyakan itu ada. Ya, tapi kan fungsi sebagai suami, fungsi sebagai ayah nggak hanya sekedar uang. Banyak sekali aspeknya. Karena dia tidak ada contoh model pada waktu dia kecil. Menjadi papa itu harus seperti apa. Ya, saya ada kenal satu orang, dia sampai suatu saat dia bilang begini, Freddy, saya sampai nggak tahu loh. Saya tidak punya satu gambaran loh. Jadi seorang ayah tuh bagaimana. Ya, karena dia dari kecil udah dikirim ke luar negeri, saudara. Ya, dia udah dikirim ke luar negeri untuk sekolah. Belum 10 tahun udah kirim. Ya, jadi dia nggak punya role model. Papa yang baik tuh gimana? Yang ada di benaknya papa yang baik itu adalah cari uang sebanyak-banyaknya. Ya, dia juga tidak punya contoh model menjadi seorang suami buat istri itu bagaimana. Ya, dia nggak lihat, dia nggak alami. Nah, yang kedua, tidak mau disalahkan, selalu pembenaran diri. Ya, selalu membela diri. Ya, semalam saya baru bawakan satu sesi, saudara, mekanisme respon di dalam kita mengalami tekanan. Ada fight, ada flight, ada freeze, ada 3 ya, saudara ya. Nah, fight itu adalah selalu defense. Selalu orang lain salah, saya tidak salah. Yang ketiga, kurang percaya diri dalam berbagai aspek atau dalam aspek tertentu. Ya, kenapa bisa muncul yang nomor 3 ini? Nanti saya akan jelaskan. Yang keempat, mudah marah dan emosional. Ya, yang kelima, egois. Dan bahkan juga ada yang anak mami, saudara. Nggak bisa apa-apa. Tergantung papa, tergantung mama. Anak mami. Karena waktu kecilnya, papanya tidak melatih dia untuk mandiri. Ya, saudara, saya lagi menangani satu orang yang ngalamin fatherless, periode fatherless. Ya, dia usia 10 tahun dikirim ke Singapura. Tapi dari usia 0 tahun sampai 10 tahun, papanya juga sibuk meneliti karir, bangun bisnis. Ya, bahkan hari Minggu pun papanya masih kerja. Jadi ketidakhadiran ayahnya dia sangat rasakan. Dan dia merasakan loneliness, kesepian, kosong banget. Hati, kebutuhan psikologisnya tidak ada yang mengisi. Kebutuhan
jiwanya tidak ada yang mengisi. Ya, dia lebih banyak dekat kepada pembantu, saudara. Karena mamanya pun sibuk dengan agenda dia sendiri. Ya, dia sibuk dengan nonton sinetron. Kalau sekarang drakor ya, saudara ya. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, ketika dia menjadi seorang ayah, dia punya anak sekarang usia 5 tahun saat ini, baru lahir anak yang selanjutnya, saudara. Dia juga nggak tahu bagaimana sih sebetulnya menjadi seorang ayah. Tapi yang ada adalah ketakutan dia. Saya nggak mau anak saya itu seperti saya dulu. Ya, nah kebetulan dia dari keluarga yang cukup ya secara ekonomi. Nah, apa sih dampak fatherless? Ya, nah kalau kita mau lihat dari sisi yang lain, nah di sini adalah sebuah penelitian dilakukan oleh University of Michigan di Amerika. Dikatakan begini, 63% anak-anak yang mengalami fatherless adalah dia mengalami masalah psikologi seperti mudah gelisah, gampang sedih, suasana hatinya mudah berubah-ubah, ya, gampang sekali kena stres dan depresi. 56% memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata dari sisi IQ-nya, kecerdasannya. 43% menjadi agresif, nakal, pemberontak. Saudara, cermati angka ini ya, cermati angka ini. Sekali lagi saya nggak bilang 100% pasti anak kita seperti ini. Tapi saya bilang ini penelitian mencerminkan mayoritas seperti ini. Hati-hati jadi saudara. Kalau anak-anak saudara pemberontak, anak-anak saudara tertutup, nggak mau terbuka dengan saudara. Anak-anak saudara sekolahnya itu prestasinya cenderung buruk, selalu bikin masalah di sekolah. Ya, kalau dinasehatin selalu melawan, ya nggak taat sama orang tua, hati-hati. Ada kemungkinan dia mengalami fatherless. Ya, saya masih bilang kemungkinan ya, masih ada variabel yang lain. Nah, saya akan lebih detail memaparkan 17 dampak fatherless, saudara. Nah, yang pertama, anak jadi agresif. Ya, anak-anak itu selalu mau menunjukkan dia punya kehadirannya dia. Nah, seperti yang tadi saya cerita, ya yang tadi sejak 10 tahun dikirim ke luar negeri ya. Bapak Ibu dia bilang dia nakal sekali. Sejak kecil dia nakal sekali. Jadi ketika ditelusuri kenapa dia nakal, dia caper, dia mencari perhatian. Ya karena mamanya sibuk sendiri, papanya juga sibuk sendiri. Dia cari perhatian untuk diperhatikan oleh orang tuanya, terutama dari papanya. Ya, yang saya maksud ini adalah cowok ya, anak laki ya. Yang kedua, mudah depresi. Kenapa? Ya, Bapak Ibu, anak-anak yang fatherless itu mentalnya rapuh, saudara. Tidak dipersiapkan untuk menerima tantangan, tekanan-tekanan yang dari luar. Ya, saudara kan tahu ya, anak-anak kalau di dalam fase 12 tahun pertama gampang sekali ngalami bully dari teman-temannya, apalagi dari lewat sosial media. Gampang sekali, saudara. Tidak punya pertahanan bagaimana mengatasi bully, tekanan-tekanan dari luar, sehingga gampang stres. Ya, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab membuat si anak itu memiliki pertahanan itu? Nah, anak-anak sekarang ketika papanya nggak hadir, pelariannya kemana? Ya ke YouTube, ke Dota, ke games online, ya, atau kepada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, kepada lingkungan pergaulan yang tidak baik. Karena apa? Papanya nggak ada, ya, papanya tidak berfungsi. Kalaupun ada di rumah, nggak berfungsi karena papanya sibuk dengan apa? Ya, dengan Netflix. Papanya sibuk dengan golf, dengan merawat burung, ya merawat ikan dan burung lebih porsinya lebih banyak daripada papanya spend time dengan si anak. Saya pernah share kepada Bapak Ibu semua di forum equipping ya. Coba saya ulangi lagi ya. Ada sebuah penelitian belasan tahun yang lalu terhadap berapa jam sih seorang ayah di Indonesia itu dia spend time buat anak-anaknya.
Sangat mengejutkan sekali loh saudara, sangat mengejutkan sekali. Rata-rata ayah itu menghabiskan waktu untuk anaknya, khusus untuk anaknya ya. Bukan sambil lalu, tapi khusus dia spend time fokus kepada anaknya. Itu hanya 23 menit per minggu. Kalau 23 menit saya bagi 7 hari, berarti kan rata-rata 3 menit, 4 menit. Ya, 3 menit sampai 4 menit aja per hari. Nah, lalu penelitian itu selanjutnya meneliti ngapain aja 3-4 menit sampai 4 menit. Ya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh papa. Nah, ternyata amazing saudara. 3 menit 4 menit itu rata-rata seorang ayah hanya bertanya 3 pertanyaan yang favorit. 3 pertanyaan yang favorit. Pertanyaan pertama adalah, udah makan belum? Atau pulang sore hari, udah mandi belum? Yang selanjutnya, pertanyaannya adalah, PR udah dibikin belum? Pertanyaan selanjutnya adalah, nilainya berapa? Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang favorit, saudara. Kalau semuanya jawaban adalah yes, 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 3 yes, aman ya gitu ya saudara ya. Udah, good boy, good girl. Udah, si papanya melengos. Si papanya punya kesibukan yang lain. Tapi kalau jawaban dari 3 ini, saudara, banyak no-nya, papa memberikan kuliah. Kuliah yang paling dibenci oleh anak-anak, saudara. Ngomel-ngomel, nasihat-nasihat. Ya, mungkin nggak ngomel-ngomel, tapi nasihat ini, nasihat itu. Ya, tapi kalau yes, good boy. Wow. Tidak investasi apa-apa dalam kehidupan si anaknya. Ya, makanya si anaknya tidak memiliki pertahanan yang cukup untuk mengalami tekanan-tekanan, menghadapi tekanan-tekanan dari luar. Itu nomor 2. Anak kurang percaya diri. Kenapa? Karena si ayah jarang menanamkan jati dirinya who you are. Nggak pede, saudara. Ya, si anak ini nggak tahu who am I. Ya, dia cari infonya dari mana, saya siapa. Orang yang tidak mengenali jati dirinya sangat-sangat rapuh. Ya sama, kita sebagai anak rohani, ya saudara tahu nggak saudara siapa? Ya, saya adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya adalah biji mata Allah. Ya, saya berharga di mata Allah. Itu Alkitab yang ngomong tentang saya. Yang ngomong tentang anak-anak kita siapa? Siapa yang meletakkan itu, saudara? Yang keempat, prestasi di sekolah merosot. Kenapa? Karena dia nggak ada energi. Dia nggak punya semangat. Dia nggak punya sebuah reason. Kenapa saya perlu sekolah dengan baik? Ya, papa saya ketika saya dapat nilai bagus juga nggak peduli kok. Papa saya cuma ngomong buka mulut kalau saya berbuat hal yang tidak baik. Kalau saya berbuat yang baik, papa nggak pernah buka mulut atau biasa-biasa aja. Wah, banyak banget saya ketemu orang kayak begitu, saudara. Yang kelima, rentan terhadap obat-obatan. Jadi ketika mengalami tekanan, anak-anak nanti dia ketika remaja, dia lari. Salah satu pelariannya adalah obat-obatan, narkoba. Tujuannya apa? Mau menghilangkan kepusingan. Apalagi ya saudara ya, sebuah keluarga yang suami istri itu rajin bertengkar, konflik. Kalau konflik itu suaranya keras, anak-anak itu sampai stres, saudara. Ketika anak-anak itu stres, dia harus lari dong. Nah, larinya bisa ke YouTube, internet, pornografi, salah satunya ada obat-obatan. Dia lari, saudara, nggak mau di rumah, atau mengurung diri di kamar. Ya, ini adalah salah satu efek ada orang-orang tua yang egois. Ya, dia nggak peduli efeknya kepada anak-anak itu apa. Kemudian dampak yang selanjutnya, beresiko berkelakuan yang merusak diri dia sendiri. Ya, contoh ya saudara, banyak makan, ya sampai gembul saudara. Itu salah satu pelarian. Ya, obat-obatan juga merusak diri sendiri. Dia nggak peduli. Kalau bisa saya mau mati. Ya, zaman sekarang ya saudara, banyak di negara-negara Amerika, Eropa, anak-anak tuh pengen bunuh diri, saudara. Di Jepang, bunuh diri level anak-anak itu tingkatnya tinggi sekali. Jepang, Korea. Ya, mereka merasa
Saya tidak punya alasan untuk saya hidup lebih lanjut di dunia ini. Ya, karena apa sekali lagi saudara? Papa kandung, mama kandung nggak cares tentang dirinya dia. Hanya uang. Ya, jadi paradigma orang tua sangat banyak yang salah. Ya, lakukan parenting itu hanya pakai uang. Nah, kemudian bermasalah dengan kesehatan seksual. Ya, terlalu banyak saudara masturbasi. Ya, terlalu banyak saudara menonton pornografi, saudara. Image-nya udah banyak rusak. Ya, saudara, banyak sekali kalangan anak-anak di SD pun sekarang tukar-menukar video porno. Ya. Bapak Ibu kalau mau tahu hal itu, coba deh ngobrol dengan para guru di sekolah. Guru aja di sekolah. Coba menurut dia gimana? Ya, mengalami pelecehan. Baik itu pelecehan kata-kata, fisik. Ya, nah terutama ini ya yang kasihan adalah kalau ada anak yang secara fisik ya saudara, mohon maaf, saya tidak merendahkan siapa-siapa ya, yang kurang beruntung, misalnya terlalu gemuk, terlalu hitam, terlalu sipit, terlalu pesek, terlalu pendek. Wah, ini sasaran empuk deh saudara. Ketika dia dilecehkan di sekolah oleh teman-temannya, dia pulang, dia berharap ada seseorang yang merangkul dia, memberikan dia rasa tenang, memberikan dia rasa aman. Nah, tetapi yang diharapkan nggak hadir. Ya mungkin dia ketika dia cerita kepada papanya nganggap itu sangat sepele, menyepelekan. Ah, gitu aja, lawan dong. Kok kamu kayak banci ya? Waduh, saudara. Bukannya mendapatkan proteksi, perlindungan, rasa aman. Ya, dibangun, dibangkitkan lagi semangatnya. Malah saudara dibanting, saudara. Nah, kalau kita selidiki ya, ayah yang lakukan kayak gitu, pasti kronologisnya. Dulunya dia juga mengalami fatherless. Dia nggak tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Yang ke-9, resiko kesehatan fisik. Saudara, yang paling banyak saudara hati-hati waspadai adalah kena sakit mah. Kalau anak-anak saudara sakit mah, sering banget sakit mah. Pusing. Ya, tengkuknya gitu ya, rasanya berat gitu ya, sering sakit. Hati-hati saudara. Saudara perlu cek apa yang dia alami ya, apa yang sedang dia alami secara psikologisnya dia. Dan sayangnya juga banyak yang nggak mau cerita, banyak yang nggak mau cerita. Ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah lakukan equipping di forum ini juga tentang apa yang membuat anak-anak tuh shut down, lockdown, tidak mau cerita kepada orang tua. Ya, saudara dapatkan videonya ya. Nah, ini akhirnya saudara stres kena fisik. Ya, bahkan karena dia pelarian banyak ke internet, saudara, matanya juga kena gangguan. Ya, akhirnya minus kacamata, pakai kacamata minus yang tebel. Yang ke-10, resiko gangguan mental, psikologis. Menjadi pemarah, menjadi curiga, menjadi aneh perilakunya saudara. Yang nggak bisa sosialisasi, ansos, atau malah hedonisme, senang belanja, ya senang pamer. Ini masalah gangguan mental. Saudara nggak kasihan ya, ini masih kecil loh mereka. Tapi mereka udah mengalami faktor dampak-dampak ini. Ya saya seringkali kasihan banget ini ya, where is the father? Ini papanya di mana sih nih? Kok nggak sadar-sadar ya? Bahkan udah dikasih tahu nggak sadar-sadar juga. Kasihan anaknya. Ini anak-anak kayak gini saudara, nanti kalau suatu saat dia dewasa, dia menikah, dia akan mengulangi siklus yang sama. Ya, kurang bertanggung jawab si anak-anak ini. Ya, salah pergaulan, dia lari ke pergaulan yang salah karena apa? Di rumah tidak aman. Di rumah tidak ada satu sosok pahlawan yang membela hidupnya dia. Dia cari pahlawan itu di luar. Sulit berteman seperti yang saya bilang. Ya, karena dia problem psikologis, dia merasa dirinya nggak berharga. Dia merasa tertolak. Jadi dia untuk bersosialisasi, apalagi kena bully, saudara, sulit sekali. Bahkan sulit mempercayai orang lain. Ya, kenapa? Karena papa mama tidak memberikan contoh model.
ya perilaku-perilaku yang memberikan contoh, ya teladan bagaimana untuk saling mempercayai. Ya, apalagi kalau dari 6 tahun pertama ya saudara, yang si mama juga sibuk. Saudara, trust level yaitu tingkat rasa percaya seseorang terhadap orang lain itu munculnya dari usia 0 loh saudara, sampai 6 tahun. Itu terutama mama yang membentuk trust level. Jadi seorang ibu yang nggak dekat dengan si anak di 6 tahun pertama akan melahirkan anak-anak yang nggak gampang percaya sama orang lain. Ya, akibatnya saudara, wah banyak sekali efek-efek perilaku yang nggak bagus. Ya, yang ke-15 saudara, pengakuan diri. Ya, butuh pengakuan diri. Selama ini nggak dapat dari papa mamanya. Jadi dia merasa ingin diakui, dihargai dengan cara-cara yang salah. Traktir sana, traktir sini. Sengaja bikin kerusakan supaya dianggap gitu loh ya. Dianggap kacau lu. Pokoknya pengakuan aja saudara, baik itu negatif maupun positif. Ya. Nah, kemudian nih, 2 yang terakhir. Bisa terjadi penyimpangan kepribadian. Gay, lesbi, banci. Saudara, saya banyak melihat sekarang kok semakin banyak ya anak muda itu yang menjadi gay dan lesbian. Semakin banyak dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Ngeri loh Bapak Ibu, ngeri banget. Saudara lihat di YouTube deh. Ya, saya beberapa kali melakukan penelitian pengen tahu ya seberapa dampaknya sosial media pengaruhnya terhadap anak-anak yang bisa menjerumuskan mereka jadi gay dan lesbi. Saudara perhatikan film-film sekarang, bahkan dari film dari Disney, ya Disney Production, saudara, yang terkenal, ya kayak film Mickey Mouse segala macam dari Disney, itu mulai banyak konten-konten pengajaran-pengajaran nilai-nilai lesbian dan gay. Banyak banget. Ya, belum lagi terkatakan di YouTube, kalau si anak itu bisa nonton YouTube dengan bebas, ya video-video gay dan lesbian, homoseksual. Jadi ketika si anak ini nggak aman, nggak dapat rasa aman dari papa atau mama, ini terutama dari papa, dia kan akan lari kan, betul nggak saudara? Rumusnya dia akan lari. Nah, larinya salah satu adalah video. Saudara bisa bayangin nggak kalau sesama anak-anak laki-laki tuker-tukeran video homoseksual. Saya bisa kebayang. Dan tidak ada sensor lagi. Ya, tentang pemakaian gadget. Apalagi papanya tidak pernah menanamkan lagi nilai-nilai. Wow, udah dahsyat. Dan yang terakhir, saudara, punya masalah di dalam hubungan di dalam keluarga. Nggak harmonis, sering bertengkar dan konflik. Ya, jadi sejak kecil udah sering konflik. Nah, saudara, ngeri ya, saudara ya, 17 dampak fatherless ini. Karena alasan klasik si papa sibuk cari uang. Ngeri loh Bapak Ibu. Dan ini kalau nggak diberesin, seperti yang saya bilang katakan tadi, ketika dia nanti dewasa, dia menikah, dia punya anak, dia akan lakukan hal yang sama. Ya, dan nanti dia punya anak lagi, ya, dia punya cucu, yaitu cicit saudara, lakukan hal yang sama lagi. Makanya saya bilang tadi, fatherless, efeknya saudara, itu sampai anak cucu cicit. Kalau corona, COVID, saudara, efeknya hanya saudara dan keluarga. Kalau udah dikasih obat, beres. Nggak nurun kepada keturunan anak cucu cicit saudara. Kepada generasi selanjutnya. Tapi fatherless, ini penyakit generasi. Saya ulangi ya, saudara ya. Fatherless adalah penyakit generasi. Bila tidak dihentikan, ini akan nurun ke generasi selanjutnya. Oke, nah saudara, fatherless itu ya saudara seperti ilustrasi ini. Ketika kita menjatuhkan sebuah batu ya ke dalam sebuah danau yang tenang, ya plung gitu kan ya saudara, maka akan memunculkan riak-riak. Betul ya? Riak-riak ini akan lebarnya sebesar apa? Tergantung apa saudara? Tergantung batunya. Kalau batunya kerikil, riak-riaknya kecil. Kalau batunya besar, riak-riaknya akan lebar. Nah, ini bicara apa sih, saudara? Ini adalah bicara tentang dampak fatherless. Kalau seorang ayah yang tidak berfungsi sebagai seorang ayah dalam keluarga, saudara, dan
itu intensitas yang kuat sekali. Maka itu seperti kita lempar batu yang besar ke dalam sebuah danau yang tenang. Riak-riaknya itu akan lebarnya kemana-mana. Artinya saudara akan memberikan dampak kepada istri, kepada anak-anaknya dia, bahkan nanti kepada mantunya juga. Ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Dan itu yang disukai oleh iblis. Ya. Nah, pertanyaan saya begini kepada bapak-bapak ya, para pria di sini yang punya anak-anak yang masih di bawah 17 tahun terutama. Warisan apa yang ingin saudara tinggalkan untuk anak saudara? Ketika mereka nanti berangkat menjadi dewasa, bahkan saudara ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara mau dikenang sebagai seorang papa seperti apa? Papa yang perhatian, penuh belas kasihan, selalu hadir ketika diperlukan, atau sebagai papa yang sebaliknya? Saya tidak mau hakimi siapa-siapa, saudara. Tapi saudara yang jawab. Warisan apa yang saudara ingin tinggalkan untuk anak, cucu, cicit saudara? Saudara ingin dikenang sebagai seorang ayah seperti apa? Nah, apa yang perlu seorang ayah investasikan kepada anak-anaknya? Minimal ada 7. Masih banyak hal yang lain, saudara. Minimal ada 7. Investasi loh ya dalam hidup si anak. Saya nggak bicara uang, saudara. Ya, kalau bicara uang mah gampang, saudara nggak perlu ikutan equipping ini. Yang pertama, saudara perlu investasi apa? Jati diri si anak. Who you are. Statusnya kamu, identitasnya kamu, terutama identitas dia di mata Allah, di mata Tuhan. Supaya dia tidak gampang terombang-ambing, saudara, ketika dibully. Saudara, yang kedua, seorang ayah harus bertanggung jawab untuk menciptakan rasa aman secara psikologis. Jadi ketika si anak mengalami sesuatu, ya, mengalami gangguan secara emosional, saudara hadir, bukan menghakimi dan menggurui, tapi saudara ada di level dia, merasakan, ya, dia punya derita, dia punya tidak rasa aman. Saudara ada di levelnya dia, eye to eye, mata saudara segaris dengan dia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi anak-anak yang terutama 12 tahun ke bawah ya, yang sedang sedih, galau, segala macam, ketika kita bicara, kita harus, mata kita itu harus selevel dengan mata dia. Itu tujuannya apa? Kita masuk ke hatinya dia. Mata itu ada jendela hati, saudara. Yang ketiga, kita menanamkan rasa percaya diri. Ya, saudara, percaya dirinya ini, saudara, banyak cara untuk menanamkan rasa percaya dirinya. Ini saya tidak bahas saat ini ya, karena waktu nggak cukup. Yang ketiga, yang keempat, cara berpikirnya dia. Ya, cara dia memandang sesuatu. Ya, misalnya kalau lihat anak-anak misalnya yang ngebully dia, ada teman-teman yang ngebully dia, kita ajak ngobrol. Ya, cara berpikir kamu gimana, Nak? Ketika ada orang yang ngebully kamu, sudut pandang kamu gimana? Ya, kamu lihatnya dari perspektifnya seperti apa? Ajak ngobrol, kita latih mindset-nya. Bapak Ibu, kalau bukan papa mama yang melatih mindset anak-anak, siapa yang ambil alih melatih mindset anak-anak kita? Saudara udah tahu ya, jawabannya udah pasti ya. Yang kelima, tanamkan nilai-nilai kehidupan. Disiplin, bertanggung jawab, toleransi, kejujuran. Nah, kalau papanya sibuk melulu. Nah, mungkin ada seorang papa ngomong gini, saya udah lakukan kok. Saya udah tanamin nilai-nilai. Iya, cara nanamin nilai-nilainya ketika lagi marah-marah. Ketika anak lagi ngamuk-ngamuk. Ya si papa bilang, lu hidup mesti jujur dong, lu mesti tanggung jawab dong. Itu bukan menanamkan nilai-nilai, saudara. Dalam kondisi marah, mana bisa masuk ke otak si anak. Nilai-nilai kehidupan itu ditanamkannya dalam kondisi papanya tenang, anaknya tenang. Dan dilakukan berulang-ulang dalam setiap saat. Yang keenam, ini penting sekali, pertumbuhan rohani anak. Perkenalkan dia ya kepada Yesus. Yang ketujuh, teguhkan dia punya potensi, teguhkan dia punya kekuatan, peneguhan dia punya potensi. Ya sehingga apa? Rasa percaya dirinya kuat.
Rasa percaya dirinya dia mantap. Papaku loh yang bilang bahwa aku punya kelebihan, aku itu orangnya konsisten. Papaku loh yang ngomong. Wah, dia begitu bangganya karena sang pahlawannya dia yang bicara bahwa dia konsisten, bahwa dia itu orangnya disiplin, bahwa dia itu adalah anaknya nggak gampang menyerah. Papaku ya lo yang ngomong. Tapi saudara, kalau si papa tidak pernah teguhkan potensi-potensi anak kepada si anak, waduh saudara, dia mau cari dari siapa? Ya, nah yang terakhir saudara, tips. Beberapa tips tambahan menjadi seorang ayah ya. Yang pertama, bangun manusia rohaninya ke dalam sisi anak. Saya sudah sampaikan. Doa bersama. Bahkan kalau bisa ajak kompak. Ya, ajak dia, dorong dia masuk ke kompak juga, saudara. Kemudian, latih anak untuk rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara catat ya, ini ayatnya dari mana? Amsal 22 ayat 4. Ini ayat favorit saya. Latih keluarga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, Amsal 22 ayat 4. Yang ketiga, habiskan waktu bersama dalam waktu-waktu tertentu. Spend time dengan anak-anak saudara. Cari waktu untuk spend time, ngobrol. Bukan mengkuliahi. Bukan menggurui, saudara. Ya, kalau anak-anak saudara masih 12 tahun ke bawah, main bareng, tertawa bareng, gitu ya. Senda gurau. Yang keempat, seimbang antara disiplin dengan kasih. Jangan disiplin melulu atau disiplinnya jebol. Kasihnya yang kebanyakan, ini juga nggak benar. Jadi panutan. Ya, contoh ya, jadi panutan. Kalau janji ya tepati. Ya, saudara, kalau janji usahakan tepati supaya si anak juga kalau janji dia tepati. Ya. Kemudian hadir saat anak-anak mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Berikan anak hak untuk didengar. Ya, kita jadi orang tua seringkali kebanyakan mulut kita yang terlalu aktif. Kuping kita nggak terlalu diaktifkan. Saudara banyak mendengar anak-anak saudara. Ajarkan anak tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, saudara, bukan mengkuliahi, bukan menggurui. Sangat salah itu. Ya, makan bareng. Ya, usahakan kan saudara seminggu ada beberapa kali usaha makan bareng. Dinner bareng di rumah. Ya, ini kan lagi PPKM ya, ini kesempatan yang baik. Dan yang terakhir, hormati, kasihi pasangan saudara supaya dia ada contoh model. Ya, dia ada contoh model, saudara. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saudara mau dikenang menjadi papa yang seperti apa? Saudara mau memberikan warisan kesan apa yang ada di dalam benak pikiran anak-anak saudara? Nah, saudara, saya mau ajak saudara melihat sebuah video ya, video pendek untuk saya akhiri kita punya diskusi pada hari ini. Oke, kita Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. Smartest. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ya, suaranya hilang ya Pak ya? Nggak muncul ya? Waduh, mohon maaf, mohon maaf. Iya, Pak. Iya, ada. Oke, saya mulai lagi ya.
Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Saya mau ajak saudara, kita berdoa sebentar ya. Masa depan anak, kualitasnya tergantung seberapa besar pengorbanan kita sebagai orang tua ketika mereka masih kecil. Saudara, saya mau berikan waktu 1 menit saja. Tuhan menegur apa? Roh Kudus mengingatkan apa? Ketika saudara mendengarkan firman, sharing, dan video pada hari ini. Mari kita tenang sejenak, saudara. Kalau saudara sebagai seorang ayah selama ini baru menyadari kalau saudara sangat kurang menginvestasikan hidup saudara buat anak-anak saudara. Apa komitmen saudara? Apakah itu penting? Apa dampaknya bila saudara tidak lakukan komitmen saudara?
Tuhan Bapa kami di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Sekarang giliran Roh Kudus yang bekerja di antara para ayah yang ada di Zoom ini. Amin. Yang terus-menerus ambil alih, mengingatkan, membimbing, menegur para ayah-ayah yang ada di Zoom ini. Yes. Terus yang terus menuntun sehingga seluruh ayah-ayah yang ada menjalankan fungsinya, menginvestasikan kehidupannya untuk anak-anaknya, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa di masa depan. Diserahkan seluruh ayah di dalam Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kekuatan. Mereka memberikan penghiburan. Seorang ayah memiliki beban yang begitu berat. Biar Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan, biar ini bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan seorang ayah. Di dalam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Amin. silakan Pak Hani. Thank you banget Ya, Pak makasih, Freddy. Pak Freddy. Sangat memberkati kita semua.